Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiatu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Putri Nurhayati dengan nomor induk mahasiswa 221170021 dari program studi PGSD. Pada hari ini, saya akan mempresentasikan hasil tugas saya untuk memenuhi penilaian ujian tengah semester mata kuliah Psikologi Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Febrianti Yuli Satriani, SPDI, MPD. Materi yang saya akan bahas berjudul Perkembangan Manusia pada Anak Usia Dini. Perkembangan itu apa sih? Perkembangan adalah perubahan pada diri manusia yang terjadi dalam beberapa aspek. Yang pertama itu ada proses fisik. Proses fisik ini terbagi dalam beberapa bagian. Yang pertama ada tinggi badan. Perubahan atau pertumbuhan tinggi badan dalam setahun itu rata-rata 3 inci. Yang kedua, berat badan naik. Berat badan per tahun rata-rata itu naiknya 3 sampai 5 kg. Yang ketiga ada perbandingan tubuh. Yang keempat ada postur, ada yang gemuk dan lemah, ada yang kuat, berotot, dan ada juga yang relatif kurus. Yang kelima ada tulang dan otot. Otot tumbuh menjadi kuat dan menambah berat badan, sehingga bayi yang terlihat kurus meskipun berat badannya bertambah. Yang keenam ada gemuk dan ketujuh gigi. Yang kedua ada proses kognitif, artinya itu kita mampu dalam bercakap-cakap dalam bahasa yang baik, mampu berpikir dengan lebih tajam. Yang ketiga ada proses psikososial. Pada masa ini disebut masa indera karena pada masa ini indera berkembang pesat dan kelanjutan dari perkembangan berikutnya. Tahap-tahap dari perkembangan ini yaitu meliputi yang pertama belajar berbicara, yang kedua belajar membedakan jenis kelamin, yang ketiga belajar mengadakan hubungan emosional, yang keempat belajar membedakan hal baik dan hal buruk, yang kelima belajar mempersiapkan diri untuk membaca. Perkembangan anak selama masa prasekolah. Yang pertama perkembangan otak. Selama 5 tahun pertama, perkembangan otak lebih cepat, intensif, dan sensitif terhadap pengaruh eksternal atau lingkungan. Yang kedua, perkembangan psikososial. Menurut Erik Erikson, tugas perkembangan psikososial anak sekolah adalah membangun inisiatif melawan rasa bersalah. Anak prasekolah biasanya adalah siswa yang ingin tahu dan sangat antusias mempelajari hal-hal yang baru. Yang ketiga, perkembangan kognitif. Anak-anak prasekolah dengan mudah memahami konsep berhitung dan terlibat dalam permainan fantasi. Mereka percaya bahwa pikiran itu kuat. Imajinasi yang dialami melalui permainan itu memungkinkan anak-anak prasekolah untuk membuat ruang di dunia nyata mereka. Yang keempat, perkembangan moral dan spiritual. Seiring perkembangan moral anak, ia belajar menghadapi perasaan marah. Terkadang, cara ia menghadapi perasaan marah ini tidak tepat. Bisa jadi seperti berkelahi dan menggigit. Kelima, perkembangan motorik kasar. Dalam perkembangan fisik motorik kasar ini, biasanya banyak dilakukan dalam permainan. Misalnya, mengembangkan koordinasi otot dengan cara menarik, melempar, menangkap, dan memukul. Yang keenam, perkembangan keterampilan motorik halus. Motorik halus memiliki dampak yang signifikan terhadap partisipasi anak dalam seni baru. Dapat melakukan kegiatan yang menyenangkan untuk membangun motorik halus. Contoh-contohnya itu seperti memotong kertas, melipat kertas, bermain koin, menghubungkan titik-titik, menjiplak, melampirkan formulir, menggambar, mewarnai. Yang ketujuh ada pengembangan sensorik. Anak-anak belajar keterampilan penting seperti pemecah masalah dan berpikir kreatif. Kesimpulan yang saya dapat dari pembahasan saya adalah
Peran orang tua sangat penting dalam pertumbuhan dan perkembangan anak. Peran guru juga tidak kalah penting karena guru berperan sebagai fasilitator memfasilitasi anak dalam pembelajaran. Dan guru juga berperan sebagai motivator yang memberikan anak motivasi-motivasi agar anak semangat dalam belajar dan dapat berkembang dengan baik. Selain guru dan orang tua, lingkungan juga sangat berperan penting dalam pertumbuhan dan perkembangan anak. Sekian pembahasan materi yang saya bawakan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.